Hadirin sedang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh hari ini Allah kembali takdirkan kita untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian diantar dengan taklim. Kan masih membahas dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ayat inilah yang menginspirasi kajian ini, bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan cara jalan atau wasilah yang bisa mendekatkan diri padanya, dan bersihatlah atau bersungguh-sungguh di jalannya agar mendapatkan keberuntungan. Ayat inilah yang kita jadikan inspirasi untuk pengembangan silabus kajian ini. Jadi kalau kajian ini sebenarnya yang rutin setiap hari Senin malam Selasa, urutannya itu ada di channel YouTube ya, Al-Azhar Caka Permai. Sudah episode yang ke-300-an tentang tema ini, bahwa pada ayat ini ada 3 anjuran yang kita lihat dalam kajian sisi psikologi Islam. Apa saja anjuran? Pertama, taqullaha, bertakwalah pada Allah. Tentu takwa dalam perspektif psikologi itu apa? Dulu pernah kita bahas. Dan yang kedua anjurannya adalah wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan mendekat pada Allah. Tentu usaha ini dalam perspektif kajian, maka yang kita bahas itu sebenarnya pengembangan dari sini, bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekat pada Allah, memahami ilmu Allah dalam pandangan berbagai macam keilmuan. Ada 5 hal di situ yang sudah kita bahas. Pertama, perbaiki kualitas salat, itu bagian upaya kita. Maka bagaimana sholat dalam kajian keilmuan dan dampak kepada psikologisnya tentu sudah kita bahas. Yang kedua, memperbanyak zikir, itu bagian dari upaya. Bagaimana zikir dalam perspektif kajian keilmuan, tentu sudah pernah kita bahas. Bagaimana cara pandang psikologi tentang zikir. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah. Bagaimana kedudukan doa dalam perspektif kajian keilmuan dari sisi psikologi. Dan yang keempat yang masih kita bahas adalah membaca dan mengkaji Al-Quran. Tentu ini yang masih kita teruskan, bagaimana cara pandang ini dalam perspektif psikologi Islam. Dan nanti selanjutnya harapan yang ketiga nanti yang Allah inginkan kepada kita adalah wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh atau berjihad di jalannya. Maka mohon maaf, karena kita masih membahas poin yang kedua atau harapan yang kedua di poin yang keempat ini, maka kita masih melanjutkan. Ada 5M tadi ya, yang harapan kita ini bagian dari istihad kita. Jadi kalau Allah manggil wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan mendekat pada Allah, dalam perspektif kajian ini kita masih bahas poin yang keempat, yaitu membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan ini kita dalilkan kepada fungsi Al-Quran itu ada 4. Ya Yohanes, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu. Maka fungsi Quran yang pertama dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam perspektif kajian keilmuan, ada 4. Pertama, sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Pelajaran, hikmah yang bisa kita ambil. Ada 4-nya, nanti kita belum bahas tentang syifa. Al-Quran sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Yang ketiga sebagai hudan atau petunjuk. Yang keempat sebagai pemberi rahmat. Dan kita masih membahas poin yang pertama, fungsi Quran, yaitu sebagai mau'izah, pelajaran. Maka kita juga masih belajar kepada Quran dalam sejarahnya. Maka Quran isinya diantara juga
sejarah. Dijelaskan dalam surat ke-12, surat Yusuf ayat yang ketiga. Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan kepadamu. Ya, jadi kalau dalam sisi gramatika bahasa, nahnu naqusu menggunakan fi'il madhi, kata perintah yang sudah berlalu. Maka nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan kepadamu ya Rasul kisah-kisah yang terbaik. Ya, kisah terbaik itu Al-Quran berisi banyak sejarah, cerita. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan kisah Quran ini atau ambil pelajaran dari Quran. Kisah hari ini kita akan melanjutkan dari bulan lalu. Ya, jadi kalau bulan lalu ini kisahnya kita perpendek karena ini kisah pada salah satu wanita mulia, ibu dari Nabi Musa alaihissalam, yang dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Qasas dari ayat ke-7 sampai ke-13 terkait dengan kisah Ummu Musa namanya. Ya, dan hari ini kita akan belajar kepada beliau bagaimana tawakal sebagai mekanisme strategi menghadapi stres, atau dalam bahasa psikologinya coping spiritual. Ya, jadi mohon maaf kalau bahasanya agak sulit dipahami karena bahasa akademik, tapi insya Allah mudah-mudahan di sini semua paham karena sudah S3 semua, sudah sangat sepuh, biasanya sudah serius. Masya Allah ya. Materi mahasiswa yang mengambil program Doktor Tafsir ada materi ini, dan juga mereka yang sedang mengambil program Magister Tasawuf dan Psikoterapi. Ya, ini materi-materi pembelajaran mereka yang jadi ada poin yang kedua dari 7 poin pelajaran tentang kisah Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa alaihi salam. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana tawakal sebagai mekanisme strategi menghadapi stres. Semoga di sini nggak ada yang stres ya. Jadi kalaupun stres ada ya, semua orang pasti ngalami stres, Pak. Stres itu secara bahasa stressing, tertekan. Ya, bapak tertekan di rumah dengan istrinya itu. Masih ingat nggak bulan lalu? Fir'aun saja, raja yang begitu ditakuti banyak orang, itu luluh sama istrinya, Pak. Masih ingat ya? Di Al-Qasas ceritakan bahwa di ayat Qasas ayat keempat, Fir'aun itu memang suka bikin kerusakan, memecah belah umat. Dan dia membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi yang lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah, disuruh dibunuh, Pak. Tapi Allah mengatur strateginya sangat sempurna. Justru mereka menemukan bayi Musa yang kelak akan menghancurkan. Dan itulah kehebatan wanita, Pak. Bayangkan Fir'aun itu bertekuk lutut di depan istrinya, nggak berani ngelawan, Pak. Bikin kebijakan ya, bunuh semua bayi. Kita kan mau bayi ganteng, anaknya cakep. Kata istrinya, "Bang, ini anak cakep banget nih. Dia akan menjadi penyejuk kita ke depan." Wah, singkat cerita, akhirnya Fir'aun pun menerima. Oke lah, daripada nggak dibukain pintu kamar kan. Ini hebatnya luar biasa. Ternyata sekali Fir'aun saja itu kalah sama istrinya, apalagi bapak gitu. Gitu ya. Masya Allah. Gitu Pak Ali ya. Apalagi Pak Ali ya, salah itu. Baik, jadi ada 3 poin ya terkait dengan tawakal ini. Pertama, tawakal sebagai dalam perspektif psikologi Islam itu kayak apa. Yang kedua, kisah Nabi Musa, Musa itu sebagai model coping spiritual. Yang ketiga adalah modeling spiritual Musa sebagai model yang luar biasa. Baik, yang pertama, tawakal dalam perspektif psikologi Islam. Secara bahasa, hadirin, tawakal itu dari kata wakala yang berarti menyerahkan urusan kepada pihak yang dipercaya. Kalau yang suka ke bank syariah itu ya, itu Bapak memberikan wakala, memberikan
menyerahkan urusannya kepada bank. Bapak punya uang banyak, taruh di bank syariah, maka Bapak memberikan wakalah kepada mereka. Silakan diurus tuh, silakan diupaya diputar uangnya. Yang penting Bapak dapat bagi hasil. Ya, setiap bulan kalau tabungannya di atas 1 miliar kelihatan ya, sebulan berapa. Itu wakalah. Maka tawakal menurut Imam Al-Ghazali, ya tentu kita sering mendengar beliau dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ini yang sederhana. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, pendapat beliau bahwa tawakal terdiri atas 2 hal. Ya, pertama ikhtiar yang maksimal, yang kedua penyerahan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita sudah tawakal dalam Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ya, maka bertakwalah, tawakallah pada Allah. Jadi membulat tekad itu arti sudah berusaha maksimal. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu selalu didahului oleh usaha. Ya, maka kita lihat bagaimana ibu Nabi Musa ini. Ya, Musa sebagai model coping spiritualnya luar biasa, Pak. Di surat Al-Qasas ayat ke-7, ayat ini menjadi pintu masuk, ya, bahkan dalam psikologi ini menjadi contoh regulasi emosi yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini banyak orang stres, ternyata di Quran ada formulasi regulasi emosi yang luar biasa hebat. Ya, ini sudah diteliti oleh banyak mahasiswa kami yang sedang ngambil S3 dalam bidang tafsir, tapi pendekatan psikologi. Diambillah ayat-ayat ini, dikaji bagaimana perspektif psikologi tentang regulasi emosi yang ada dalam Quran. Makanya luar biasa ya, kalau kita mengkaji Quran tadi, pantas Allah memberikan jaminan. Quran itu fungsinya ada 4 tadi ya, sebagai mau'izah, pelajaran. Tentu ini pelajaran dalam berbagai dimensi keilmuan. Ada ilmu tentang psikologi, komunikasi, pendidikan, bahkan kedokteran modern pun bisa diambil dari Quran. Ya, maka kalau yang di kedokteran mungkin kenal Ibnu Sina, ya, bapak kedokteran modern. Beliau juga mengkaji dari Quran karena isi Quran itu ada mau'izah, ada pelajaran. Nah, termasuk ayat ini. Kita lihat ayatnya, redaksinya luar biasa. Wa ahayna ila ummu Musa. Kami ilhamkan kepada ummu Musa. Wa ahayna ila ummi Musa. Apa ilhamnya? Ya, mungkin masih ingat, benar kita bahas, Nabi Musa lahir itu ada kebijakan dari presidennya. Yang namanya, yang sebutan presiden itu namanya Fir'aun. Fir'aun adalah simbol atau sebutan penguasa. Nama rajanya sebenarnya Ramses, tapi sebutan raja itu Fir'aun. Kalau sekarang Indonesia punya presiden, namanya Pak Prabowo. Nah, presiden itu, Fir'aun itu adalah penguasanya, rajanya. Suatu hari dia mimpinya atau on gitu ya, mimpinya itu bukan ada yang membisikkan gitu. Nanti ini akan ada anak laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu. Begitu bangun langsung dia panggil panglima TNI, Kapolri, siapa itu ketua DPR, dipanggil semua. Saya mimpi nih, tolong bikin undang-undang. Mulai saat ini semua bayi lahir laki-laki dari Bani Israel bunuh. Tentu namanya sama raja, sama presiden, siap dan gitu ya kira-kira ya. Maka semua dilakukan tuh. Nah, Allah mengatur strateginya apa? Lahir tuh Nabi Musa di situ. Maka karena lahir dalam situasi yang sulit, ada kebijakan raja yang harus membunuh anaknya laki-laki itu, maka kebijakan itu kena juga menimpa keluarga ini. Maka Nabi Musa
kena dampaknya. Maka Allah ilhamkan kepada Ummu Musa, apa ilhamnya? An ardi'ih, kamu susui dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini sangat dalam perspektif kajian psikologi. Jadi ilham itu inspirasi, insting yang Allah berikan, atau dalam bahasa lain keinginan, naluri yang Allah berikan, dan gak semua orang bisa mendapatkan ini. Maka ilham ini diberikan kepada mereka-mereka yang bukan nabi, tetapi ada inspirasi yang Allah berikan. Ini termasuk Ummu Musa. Jadi kamu susui anakmu itu, disusui biar kenyang dulu nih Pak. Setelah susui apa? Fatahifti, apabila kamu merasa khawatir, merasa takut. Kenapa khawatir? Nanti jangan-jangan Pak RW ngelaporin ke Fir'aun nih. Gitu ya, yang tinggal tentu dia tinggal di kampung, ada RT RW mungkin saat itu kan. Bisa jadi lapor ke Fir'aun nih, bahwa warganya lahir tuh anak laki-laki. Rasa khawatir muncul. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diworo-woro. Walaupun dulu belum ada medsos ya, di IG belum ada waktu itu. Tapi sudah sampai tuh beritanya, bahwa kalau ada anak dari kalangan Bani Israel lahir waktu laki-laki, langsung dipenggal, dibunuh pokoknya. Atas perintah Fir'aun tadi, berdasarkan mimpi. Ya, ini bukan omong-omong ya, tapi mimpi dasarnya. Ya, dari Fir'aun. Maka rasa khawatir itu kemudian disuruh dihanyutkan, Pak. Gitu ya. Dihanyutkan di mana sahabatnya? Di sungai Nil. Ada yang pernah nggak sih Nil? Kalau pernah umroh pasti ya, ada yang mungkin kalau ke Mesir ya pernah. Tentu beda dengan Kali Bekasi sini ya, beda lah ya. Kali Bekasi apalagi Kali Malang nggak ada apa-apanya gitu. Dihanyutkan, Pak. Jadi satu disusui dulu, kemudian diilhami untuk menyelamatkan anakmu ini, kamu susui dulu biar kenyang, kemudian kamu hanyutkan ke sungai. Ya, dalam manajemen ada istilah mapping, Pak. Membuat puzzle itu luar biasa. Cara Allah membuat puzzle kisah ini luar biasa. Maka diberikan ilham, kamu bikin peti ya, bikin peti, kemudian yang bisa melindungi anakmu itu lalu dihanyutkan. Ya, kemudian Allah pesan nih kepada Ummu Musa, apa pesannya? Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut dan jangan sedih. Ini dalam psikologi adalah mapping regulasi emosi luar biasa. Maka nanti munculnya istilah resiliensi, kemampuan bertahan luar biasa. Jadi diatur, kamu susui, kamu hanyutkan, tentu menghanyutkannya diilhami, diberikan petunjuk. Kamu bikin peti yang rapat, kamu hanyutin ke sungai, nanti Allah yang mengatur. Bayi ini ditemukan oleh siapa? Oleh keluarga Fir'aun sendiri, Pak. Ini calon ngatur ya. Maka diceritakan di surah Al-Qasas itu ayat ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebenarnya panjang cerita ini. Spesifikasi di surat Al-Qasas ayat ke-7 ini menceritakan tentang bagaimana cara Allah mengatur. Yang ini bisa diambil pelajarannya dalam sisi psikologi, itu namanya regulasi emosi. Cara Allah mengatur bagaimana menghadapi emosi itu sendiri. Ya, jadi disarankan kamu jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa? Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan lagi kok sama kamu kok. Nah, ini ilhamnya yang positif ya Pak. Kalau dulu ada ilham, bukan ilham, ada insting. Seorang ibu di Purwakarta mungkin masih ingat ya, tahun 2018 dapat insting ini ibu. Dia kesel sama suaminya, dia pingin melampiaskan sama suami takut. Maka anaknya yang baru 4 bulan itu diikat pakai kain. Kalau orang Jawa dibelebet pakai kain.
Dia menggali tanah di belakang rumahnya. Instingnya apa? Masukin tuh anakmu ke dalam tanah itu, diuruk. Mungkin pernah dengar berita, ya, tahun 2018 ada seorang ibu di Purwakarta mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini kisah nyata di dekat kita, ya. Dapat instingnya yang negatif, ya, yang nggak benar gitu, ya. Kenapa? Dia tidak mampu melawan gejolak emosinya, dilampiaskan. Dia tetap tenang, mengikuti insting naluri kebaikan, Pak. Tapi tadi ada ibu yang kemudian sampai heboh dulu, ya, di Purwakarta itu karena anaknya akhirnya meninggal. Karena diyakini itu dikubur selama 3 jam, Pak. Saya ingat betul waktu itu pulang dari kampus, sedang mendengar radio El Sinta, lagi heboh itu, warga sedang mencari anak hilang. Ternyata sama ibu kandungnya dikubur di belakang rumahnya. Begitu ketemu sudah membiru tuh anak. Ya, saya diminta teman-teman datang ke Purwakarta, coba dicek seperti apa kondisi psikologis ibunya waktu itu. Dan saya lihat memang ibu ini mengalami depresi, Pak. Tadi, ya, ada rasa sedih, rasa takut, maka ayat ini mengingatkan luar biasa. Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut dan jangan sedih, Pak. Karena dari rasa takut itu berubah menjadi cemas. Nama penyakitnya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Dan kalau itu tidak ada jalan keluarnya, maka jadi stres. Sementara rasa sedih itu bisa berubah menjadi depresi, Masya Allah. Maka mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengalami, ya. Maka 2 hal ini perlu dijaga betul, rasa takut dan rasa sedih, Pak. Maka lihat cara Allah meregulasi Ummu Musa ini luar biasa. Kamu jangan takut dan jangan sedih, karena 2 muara penyakit inilah yang bisa berdampak ke stres dan depresi, Pak. Ya, penyakit yang dulu hanya dimiliki oleh orang kaya saja, Pak. Tapi sekarang hampir semua strata sosial bisa mengalami ini, Pak. Stres, depresi, Masya Allah. Kalau orang kaya stres bagaimana menghabiskan uang, orang yang punya uang stres karena ingin cari uang, gitu, ya. Makanya luar biasa. Ada orang yang di rumahnya sampai sekian puluh miliar, gitu, ya, ratus miliar, sekian kilogram emas. Santai aja tuh hidupnya, gitu. Karena dia bingung mau dikemanain duit banyak ini. Ya, akhirnya ketangkep, ketahuan, gitu, ya. Luar biasa, malunya seperti apa. Baik, lalu setelah dia tidak takut dan tidak sedih, maka Allah menjanjikan, inna, sesungguhnya radduhu ilaiki. Luar biasa, Pak, kalau ngelihat bahasanya. Kenapa ilaiki? Karena Allah sedang mengajak bicara Ummu Musa, seorang perempuan, orang wanita nih. Ya, jadi inna radduhu, nanti akan kami kembalikan kok. Ya, jadi ini bahkan tidak hanya itu, ya, dijanjikan kepada beliau waja'iluhu minal mursalin, nanti ini anak jadi nabi, jadi rasul. Tuh, Pak, dalam kaitan ini, jadi kalau diurut nih cerita ini dari puzzle-puzzle ayat tadi, itu sangat sempurna bahwa inilah regulasi emosi yang didapatkan Ummu Musa, Pak. Jadi kisahnya, ya, ini luar biasa. Jadi ayat ini menunjukkan 4 tahapan regulasi psikologis. 1, pengakuan terhadap ancaman. Jadi mendapatkan ancaman tadi kan, kalau anaknya di rumah bisa dibunuh, maka Ibu Musa merelakan anaknya dilepas. Kalau bahasa sekarang dibuang, dihanyutkan, Pak. Tahu beda, ya, kalau sekarang tadi dibuangnya itu tadi Purwakarta dengan dibunuh. Bukan dibunuh, mereka niatnya itu nggak dibunuh katanya. Niatnya hanya memberikan apa, ya, ditaruh dulu sementara gitu. Tapi dalam tanah, ya, nggak kuat.
Di Bandung juga mungkin dulu pernah ya, kalau tidak salah jamaah Darut Tauhid itu pernah ada seorang ibu yang menutup bantal anaknya nggak meninggal, Pak. Masih ingat nggak? Mungkin ada berita heboh juga. Ketika naik kelojotan itu, ibunya malah bangga, saya akan mengantarnya ke sorga. Coba. Nah, itu artinya ini mengalami depresi. Bahkan di 2014 saya menemukan ketika saya masih sering bolak-balik ke Batam, ada seorang ibu yang anak keduanya itu lahir dimasukkan freezer es besar itu, Pak. Ini kisah nyata juga. Ya. Jadi kalau hari ini makin banyak orang stres itu, ya memang dari dulu sudah banyak. Ya, mengapa? Inilah contoh dari model coping spiritual. Bagaimana puzzle-puzzle itu, kisah dalam Quran ini menjadi strategi pendekatan agama yang terbaik. Maka kalau melihat dari sisi ini, pertama tadi dalam psikologi itu ada istilah pengakuan terhadap ancaman. Oh, adanya ancaman nih, terhadap ancamannya mau dibunuh. Kemudian wahyu sebagai cognitive reframing. Ada wahyu yang menuntun dia, diberikan ilham. Ada ancaman, sudah kamu susui yang kenyang dulu anakmu ini, nanti hanyutkan, nanti dikembalikan. Betul, kenapa? Begitu anak ditemukan oleh keluarga Fir'aun ini, tentu dia mencari ibu susu. Diworo-woro lah ke seluruh daerah waktu itu. Ya, karena belum ada Facebook, belum ada TikTok waktu itu ya, jadi masyarakatnya menyebar. Ketemulah ibu, tadi janji Allah benar. Akhirnya Ummu Musa itu dikembalikan, janjinya benar. Dan di surat Al-Qasas ayat ke-10, hampir saja Pak, Ummu Musa itu cerita, ini anakku loh Fir, kira-kira gitu. Hatinya kosong, wanita ya. Begitu kembalikan ngeliat anaknya, padahal Firaun maunya mencari ibu susu biar anaknya bisa disusui, karena nggak mungkin istrinya menyusui. Nah, Allah pertemukan tuh, tapi pertemuannya tentu saja tidak untuk selamanya dulu. Kenapa? Karena Allah nyeting dengan settingan sempurna. Nabi Musa akan diasuh oleh Fir'aun sampai dewasa, dan nanti ujungnya akan jadi musuh dia. Nah, maka disusui itu. Susui, kenapa? Karena di mapping tadi ya, di puzzle-puzzle luar biasa. Dikembalikan lagi kepada Abu Nabi Musa. Masya Allah, ini dah luar biasa. Nah, yang ketiga ada tawakal sebagai ikhtiar. Jadi sudah setelah ikhtiar maksudnya. Jadi ada tadi dihanyutkan anaknya, dan dihanyutkan itu tidak sembarangan Pak. Dicari peti yang terbaik dengan versinya. Ya, peti terbaik dihanyutkan, kakak perempuannya disuruh ngawasi. Ya, di surat Al-Qasas ayat 8, 9 disuruh awasi itu. Disuruh awasi sampai di mana? Nah, ketemu, oh Bu, itu ternyata yang menemukan keluarga Fir'aun. Nah, informasi itu dapat ke ibunya. Maka segera merapat. Kenapa? Ini pasti sedang mencari ibu susuan. Nah, ini cara Allah luar biasa. Ya, maka inilah yang disebut dalam psikologi namanya regulasi emosi. Jadi Allah membuat pelajaran penting pada ayat ini. Kalau nanti kita sedang mengalami problem, ya ada 4 tahapan ini ya dalam psikologi itu. Pertama, pengakuan terhadap ancaman. Ya, misalnya Fir'aun itu, ini poin pertama, kenapa ayat ini menjadi model regulasi tadi. Cara Allah untuk mencari keluar, mempertahankan emosinya biar tidak berlebihan sehingga menjadi penyakit. Apa itu? Fir'aun itu memerintahkan membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Kondisi ini disebut dengan stres traumatik. Jadi bayangkan kalau Bapak punya istri, tiba-tiba ada pengumuman dari wali kota, pokoknya bayi laki-laki harus mati, misalnya gitu. Nah, tentu ibunya panik luar biasa. Ya, jadi ada stres traumatik yang sangat akut. Ya, ini yang dialami oleh Ummu Musa, Pak. Ya, jadi reaksi psikologis, emosional, fisik, dan perilaku yang muncul. Maka kalau sekarang sering dikenal dengan istilah baby blues tadi. Yang kami dapati di Purwakarta tadi, ibu-ibu itu sudah mengalami nih, bapak yang masih mungkin punya anak atau punya menantu, punya istri yang sedang hamil,
biasanya mereka akan mengalami setelah melahirkan mengalami baby blues. Wanita begitu hamil membesar perutnya sehingga merasa tidak cantik lagi, Pak. Jadi takut nanti suaminya meninggalkannya. Banyak penyakit itu muncul. Ya, maka yang panji ada istri dampingi betul. Psikologis sangat berat. Ya, kita bayangkan bagaimana seorang ibu yang normal ya mengalami kecemasan ekstrim nih beliau. Cemas yang luar biasa. Bagaimana tidak ya? Sudah hamil, menggadang-gadang anaknya, begitu lahir muncul kebijakan itu. Siapa yang tidak cemas, Bapak? Dan nggak main-main. Firaun itu punya bala tentara, ya, tentaranya tidak mungkin dulu juga ada angkatan lautnya, ada angkatan udaranya barangkali ya. Tapi belum ada AK-47-nya gitu barangkali. Punya menyebar semua, telik sandi mereka menyebar. Maka ekstrimnya luar biasa. Yang kedua adalah ketakutan kehilangan anak nih yang kedua. Jadi cemasnya luar biasa. Dan yang kedua takut kehilangan anak. Ya Allah, kalau mungkin bapak ibu yang mengalami mungkin nggak kuat. Ya, bayangkan anaknya yang harus baru lahirkan tadi diserahkan untuk dibunuh. Ya, kemudian ketika adanya kepanikan, paniknya luar biasa tentu saja. Ya, jadi mau menyelamatkan seperti apa, mau dibawa kabur kemana, diumpetin di mana nggak mungkin, karena ini barang hidup, gitu kan? Kalau diumpetin misalnya di rumah nanti ketahuan juga. Ya, maka disinilah ya kebingungan mengambil keputusan. Ini seringkali kalau ibu-ibu normal atau orang normal ketika menghadapi tadi stres traumatik yang akut itu biasanya ada kecemasan, ketakutan, kepanikan dan kebingungan. Ya, ini dalam sisi psikologi, oh itu loh cara Allah. Nanti dalam psikologi syarat untuk regulasi emosi itu adanya tekanan atau ancaman. Tentu ada tekanan ancaman iya tadi. Ya, kecemasan, kemudian ketakutan, kepanikan dan kebingungan. Bagaimana analisis psikologinya? Jadi kalau dari sisi psikologi Islamnya kira-kira tawakal itu menurunkan kecemasan. Jadi setelah Musa tadi berusaha maksimal gitu ya, berusaha anaknya dimasukkan ke peti, kemudian dihanyutkan ke sungai, ada kakaknya yang perempuan mengawasi. Ini kenapa? Karena menuruti insting, naluri, ilham yang Allah berikan. Tahu tadi ya, ini yang baik. Tapi tadi ada contoh ibu-ibu yang justru malah melampiaskan menuruti insting tapi naluri keburukan. Ya, makanya perlu dampingi nih Bapak. Ingatkan anaknya nanti kamu sudah menikah, kalau punya istri sedang hamil, dampingi betul. Apalagi proses melahirkan, dampingi, karena mereka secara psikologis lemah fisiknya dan lemah psikisnya. Maka sekarang banyak gerakan menikah tanpa anak, Pak. Dan gerakan ini yang mempelopori juga ada yang beragama Islam pakai jilbab. Dia mau nikah tapi nggak mau punya anak, Pak. Masya Allah. Kenapa? Kalau punya anak tuh repot, harus nyusui, dan sebagainya. Jadi nanti kalau bapak cari calon mantu, anak laki-laki, tanya tuh calon istrinya, kamu termasuk orang yang mau punya anak apa enggak? Gitu. Jadi ada wanita yang nggak mau repot Pak sekarang. Masya Allah ya. Baik, jadi tawakal itu bisa menurunkan kecemasan. Jadi kalau bapak ibu punya problem nanti, ya, punya masalah, dan itu saya rasakan betul Bapak Ibu. Jadi saya cerita ini tidak hanya teori tapi praktek. Bapak Ibu bayangkan bagaimana saya harus menghadapi 6 anak saya yang ketika uminya meninggal, mereka tidak ada yang siap. Anak kedua, walaupun dia kuliah di Fakultas Psikologi, ketika jenazah umi datang ke rumah, yang dia tanyakan sambil menangis, Abi sudah berdoa belum? Sudah. Kenapa Allah nggak kabulkan doa Abi? Abi kan ustaz. Katanya dokternya orang pintar-pintar teman Abi itu. Kenapa nggak bisa menyelamatkan Umi? Bisa bayangkan ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban saat itu. Ya kalau doa ya susah menjawabnya kan.
Kenapa Umi harus meninggal, Bi? Aku masih kecil nih, aku masih butuh Umi gitu. Tentu saya cerita bahwa Umi meninggal itu karena kekuasaan Allah, sudah takdir Allah. Jadi bagaimana menurunkan kecemasan? Kita sudah upaya ya, ke dokter 11 hari Umi dirawat, setelah pingsan dan sebagainya. Tentu ada upaya maksimal. Dan itu tidak saya jelaskan saat itu, karena percuma. Menjelaskan pada orang yang sedang mengalami emosi tingkat tinggi, itu tidak perlu nasihat. Yang diperlukan adalah dia biar bercerita, didengarkan, Pak. Maka di depan jenazah saya kumpulkan semua anak saya. Ya, saya bilang Umi masih bisa mendengar. Jadi kalian tidak boleh meratap, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak manfaat, karena Umi masih bisa mendengar. Jangan sampai Umi sedih. Ternyata mungkin kemarin saya sempat cerita ya, ada kawan saya dari Palembang meneliti pada 18 calon jenazah, Pak, di rumah sakit yang masih terpasang alat sensor itu kalau mau meninggal ya. Kata dia, ternyata orang yang meninggal itu masih merasa sakit kalau normal meninggalnya 18 jam. Ini dokter yang cerita, Pak. Jadi kalau masih meninggal normal itu 18 jam. Kalau orang mati karena bunuh diri, kalau bunuh dirinya karena gantung diri, itu masih merasakan sekitar 39 jam rasa sakitnya. Tapi kalau meninggalnya karena menusuk dirinya, sampai 40 jam rasa sakit dirasakan. Ini yang ngomong dokter, Pak. Jadi teman saya ini divonis mau meninggal. Dia penasaran. Dia keluarin banyak uang, datang ke rumah sakit yang sedang menghadapi di ruang ICU itu yang mau meninggal. Saya minta rekam mediknya. Harusnya nggak boleh, tetapi alasan dia ini untuk guru besar saya. Orang nggak ada kaitannya, Pak. Tapi belum mendapatkan itu, sehingga kata dia ada orang yang meninggalnya biasa, tapi mukanya bisa berubah jadi senyum. Termasuk kata beliau, kalau nanti ada yang meninggal, ini saksikan, kata dia, dia di belakang layar, dia lihat ada orang sedang sakaratul maut itu ditalkini orang-orang, langsung berubah reaksi mukanya, Pak. Kata dia, maka jangan pernah nyuruh orang mentalkini yang tidak dikenal ketika sedang proses sakaratul maut. Pesankan buat anak kita di rumah nanti, kalau bapak ini mau meninggal, kamu dan adik-adikmu talkini bapak, bimbing. Dan kata dia, kalimat yang paling mudah, ini rekam medik yang bicara, kalimat-kalimat zikir yang pendek, la ilaha illallah, jangan banyak-banyak katanya. Dan reaksi itu bisa berubah. Katanya pernah suatu hari ada mantan pejabat di Palembang itu meninggal, punya 2 anak, Pak. Anak laki-lakinya bilang ke adiknya, Dek, jenazah bapak ini bawa ke rumah kamu aja ya, saya nggak enak sama istri saya. Anak perempuannya membalik, Bang, rumah abang saja lah, aku nggak enak sama suami aku. Di depan jenazah berubah, jenazah pada berantem karena tidak mau merawat jenazah orang tuanya. Apa yang dia lihat dari teman saya itu langsung berubah reaksi sarafnya, sedihnya luar biasa. Di depan jenazah berantem, nggak mau ngurusin jenazah orang tuanya. Kata dia, ini dulu waktu kecilnya itu di sekolah kemana saja, nah pejabatnya sampai ke luar negeri, Pak. Ya Allah. Makanya yang ya kasih tahulah anak di rumah nanti pada proses sakaratul maut itu sangat berat. Masih ingat nggak doa yang sering saya ingatkan? Ya, semoga masih dibaca doa ini, dihafalkan, bukan hafalkan, dibaca, dipraktekkan. Kalau berharap nanti kita meninggal dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang thayyibin, ya, kondisi meninggal baik itu apa? Tadi meninggal normal, masih sakit tak pasti 18 jam, Pak. Tapi minimal saat mengakhiri hayat itu dicabut dalam kondisi baik, sebagaimana firman Allah dalam surat 16 ayat 32, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi yang thayyibin, malaikat datang berikan salam, salamun alaikum waradkhulul jannah, selamat bapak mau masuk surga. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, bagaimana caranya? Bagaimana upaya kita?
Di antaranya berdoa. Doanya diabadikan dalam surat ke-7 ayat 126. Semoga masih hafal doa ini ya. Pendek doanya tapi dampaknya besar. Apa doanya? Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Masih hafal doanya? Masih ya? Dibaca nggak Bu? Dibaca, barusan kita baca bareng ya. Masya Allah. Enggak, nanti dibaca betul ya. Saya sarankan betul. Kenapa? Rabbana afrih alaina sabra. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami, wafatkan kami dalam kondisi berserah diri. Tadi ya, meninggal dalam kondisi yang thayyibin. Masya Allah ya. Baik, jadi dalam psikologi Islam, tawakal itu bisa menurunkan kecemasan. Ada usaha, sudah pasrah sama Allah, maka itu bisa mengurangi kecemasan. Maka tadi Allah menyuruh Nabi Musa itu, wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Ingat ya Bapak Ibu, dua penyakit ini, dua rasa ini atau dua emosi ini yang bisa berubah menjadi penyakit berat, itu stres dan depresi. Baik, yang kedua, tawakal meningkatkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Ketahanan psikologis, ketahanan jiwa. Jika tawakal bisa meningkat. Tadi cerita ya Allah, kalau tidak karena iman, saya nggak bisa bertahan dan kuat menghadapi anak saya. Mereka masing-masing punya argumentasi, ya, potensi untuk mengalami stres tingkat tinggi. Dan itulah mengapa tawakal yang kedua ini penting Bapak Ibu. Tawakal tadi ada usaha dan pasrah. Yang ketiga, tawakal itu membentuk optimisme. Tadi ya, optimis dari Musa itu nanti inna radu ilaiki, nanti akan dikembalikan lagi kok. Jadi setelah menuruti apa yang diberikan oleh Allah ilhamnya itu, dituruti, disusui, dihanyutkan ya di anak sungai itu, kemudian dia tawakal. Ini upaya ya. Jadi ada 4 ya tawakal dalam psikologi Islam. Yang pertama tadi, menurunkan kecemasan. Kenapa menurunkan kecemasan? Jadi kecemasan itu muncul ketika manusia merasa kehilangan kontrol dirinya. Ya, maka tawakal itu bisa menurunkan kadar kecemasan atau keyakinan kita, bisa membantu kita. Tawakal itu nanti insya Allah pada ujungnya Allah akan berikan kecukupan. Ya, wa taqillaha fa huwa hasbuh. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Maka keyakinan pada Allah mengurangi konflik batin. Jadi kalau sudah pasrah pada Allah, tadi citranya ibu Nabi Musa itu sudah dalam kondisi panik, tapi beliau tidak terpaku hanya pada kepanikan saja, tetapi ada upaya. Cemas, panik, upayanya terus lakukan ilham dalam kebaikan-kebaikan tadi atau insting yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Lalu bagaimana analisis yang kedua dalam psikologi itu? Jadi tawakal meningkatkan resiliensi. Resiliensi Bapak Ibu adalah kemampuan bangkit setelah mengalami tekanan. Tadi ya, beliau tertekan, stres, cemas, sedih, takut dan sebagainya. Ya, ibu Nabi Musa itu hampir saja kehilangan kendali menghadapi ancaman kematian anak dan tetap mampu berpikir jernih. Ini hebatnya. Jadi kita perlu belajar kepada beliau. Dengan menghadapi situasi yang sulit itu, beliau kehilangan kendali. Apa yang dimaksud kehilangan kendali? Beliau lahir, anaknya sendiri tidak bisa menguasainya. Kenapa? Ada kebijakan wilayah, kebijakan kerajaan, kebijakan negara yang mengharuskan anaknya harus menghadapi kebijakan itu. Pilihannya 2, tetap bersamanya dibunuh atau dihanyutkan sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Ya, dan beliau bisa berpikir jernih. Biasanya orang yang sedang mengalami problem itu berpikirnya ngaco, Pak. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah ketika menghadapi situasi yang sulit apapun, tetap bisa berpikir jernih ya.
Jadi dalam psikologi Islam, hubungan spiritual dengan Allah itu yang menjadi sumber ketahanan jiwa. Ya, ini yang kenapa? Karena dalam surat ke-48 ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi tawakal itu, ini saya ingatkan, ini kita baru masuk di bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 27 Rajab, Safar, Rasul keluar rumah tuh malam-malam. 27 Safar. Kemana? Beliau dengan sahabat Abu Bakar menuju Gua Thur. 27 berangkat malam-malam, malam Jumat itu. 28, 29 ada di Gua Thur. Ketika dalam Gua Thur itu, sahabat Abu Bakar khawatir, Pak. Khawatir, panik nanti dikejar, karena Gua Thur kan sempit ya. Kalau Bapak pernah umrah pasti ngelihat ke sana itu sempit, khawatir. Maka kekhawatiran itu digambarkan dalam surat At-Taubah. Surat 9 ayat 40, bahwa dalam situasi itu sahabat Abu Bakar itu sedih, khawatir. Maka Rasul baginda yang mulia memberikan sugesti kepada sahabatnya, ya, wala tahaf wala tahzani innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, Allah bersama kita. Ya, surat At-Taubah ayat 40. Maka fa'anzalna sakinah, kami turunkan ketenangan kepada beliau. Jadi saat dikejar itu kejadian tanggal akhir bulan Safar. Dari 27 beliau keluar rumah malam-malam ya. Kemudian tidak langsung ke Madinah atau Yastrib, tapi mampir ke Gua Thur. Di sana kemudian beliau dengan sahabatnya tentu mengalami kekhawatiran. Karena sempit tempatnya ya, maka khawatir nanti kafir Quraisy datang, dan benar sudah datang di depan mulut gua itu. Tapi lagi-lagi Allah sudah mengatur strateginya luar biasa. Di depannya ada sarang laba-laba dan ada burung merpati yang bertelur. Logika nggak mungkin ada orang yang masuk ke dalamnya. Ini luar biasa. Gitu ya. Jadi cara Allah itu mengaturnya luar biasa, Pak. Jadi kalau umum saat tadi juga diatur, Rasul juga diatur. Ini berkenan dengan bulan ini. Ya, beliau berangkat dari Mekah 27 Ramadan, Safar, tapi tidak langsung ke Mekah, tidak langsung ke Yastrib. Kenapa? Karena sedang mengecoh, ini strategi luar biasa. Baru setelah tanggal 30 beliau jalan, mulai menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui orang. Nanti sampai di Mekah, Madinah atau Yastrib tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang 8 ya, tetapi perjalanan sangat panjang. Kalau Bapak mau menapak tilas silakan nih. Ya, ajak saya umroh, ayo saya ajak. Kita napak tilas itu ya. Bagaimana perjalanan hijrah Rasul itu luar biasa. Dan itu diawali dari tanggal 27 Safar di tahun 622 Masehi, perkiraan di tahun ke-14 kenabian. Masya Allah ya. Ini karena kejadian ini sedang di bulan akhir bulan Safar dan sudah masuk ke Rabiul Awal. Ini ada kisah menarik. Jadi tidak hanya kelahiran beliau saja yang diperingati, tetapi ada kisah panjang ya. Setelah 14 tahun kenabian, beliau diperintahkan hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah sekarang. Dinamikanya luar biasa, dan itulah juga bagian dari Allah meregulasi beliau. Ya, baik. Lalu yang ketiga, tawakal sebagai bentuk optimisme. Ya, dan surat Al-Qasas tadi, inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikan kepadamu. Ini janji Allah ya. Jadi Allah memberikan janji ya. Harapan itu unsur penting dan kesehatan mental. Tapi harapannya maksimal ya, harapannya benar. Bukan PHP gitu ya. Pemberi harapan palsu gitu. PHP, bukan permata harapan di sini. PHP bukan. Jadi harapan itu penting. Jadi kalau kita berharap dengan makhluk nanti bisa kecewa. Ya, berharap dokter bisa menyembuhkan, enggak, dokter itu hanya wasilah. Obat itu hanya wasilah. Maka pasrahnya itu harus kepada Allah. Jadi kalau masyarakat hanya pada dokter, nanti bisa kecewa, Pak. Ya, dokter juga manusia. Ya, yang bisa juga salah.
Ya, maka harapan adalah unsur yang penting dalam kesehatan mental. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa harapan pada Allah atau roja itu ya, harapan. Jadi dua harapan, ada roja, ada tamanni. Kalau roja itu berharap tapi ada usaha, kalau tamanni itu berharap tapi nggak ada usaha. Misalnya saya nanti kalau sudah pensiun akan datang ke Muhajirin sholat subuh berjamaah terus. Selama kerja nengok juga enggak. Nah, itu namanya tamanni. Hanya berharap. Begitu pensiun ke masjid enggak? Belum tentu enggak. Kenapa? Cucunya rewel nih. Maklum setelah pensiun jadi MC gitu. Ngomong cucu gitu ya. Alasan saja, Masya Allah ya. Baik, jadi roja itu merupakan energi yang menggerakkan jiwa untuk optimis ya. Baik, yang keempat, tawakal akan menghasilkan ketenangan jiwa, Bapak Ibu. Maka kita sudah tahu bahwa tawakal ini bisa memberikan ketenangan. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir hati, jiwa, kalbu menjadi tenang. Di dalam psikologi Islam, ketenangan itu atau intinan itu merupakan indikator kesehatan jiwa. Ketenangan ya, mutmain itu menjadi indikator kesehatan jiwa. Baik, karena sudah habis waktunya, kesimpulannya apa? Ibu Nabi Musa dalam Al-Quran merupakan representasi atau contoh yang sangat kuat tentang tawakal sebagai mekanisme coping spiritual atau cara agama memberikan solusi dalam psikologi Islam. Di tengah ancaman yang sangat berat, beliau tidak hanya menundukkan kepasrahan, tetapi juga ada tindakan yang Allah perintahkan, ya, mengelola emosinya tadi ya. Ciri regulasi emosi adalah bagaimana mengelola emosi, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dikelola dengan baik. Ya. Dalam perspektif psikologi Islam, tawakal berfungsi sebagai strategi coping atau cara mencari solusi dalam agama atau dalam Islam. Ya, mencari solusi agar mampu mengurangi kecemasan, meningkatkan ketahanan atau resiliensi, membangun optimisme dan menghadirkan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, konsep ini sangat relevan ya dalam konseling dan psikoterapi untuk menyembuhkan berbagai macam problem psikologis, stres dalam dan krisis dalam kehidupan. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan insya Allah bulan depan jika Allah takdirkan kita masih bertemu kembali, kita akan bahas tentang bagaimana resiliensi atau kemampuan bangkit menghadapi krisis, belajar dari kisah Ummu Musa dalam Al-Quran dalam perspektif psikologi Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu manfaat buat saya dan kita semuanya sebagai modal dalam kehidupan. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.